Nah, sahabat, tema kita ini adalah mengenai investasi waktu kita bagi Tuhan. Kita tentu sudah tahu ya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat kata firman Tuhan. Nah, kita investasikan waktu kita dengan terus mengupayakan ya mencari wajah Tuhan tentunya. Nah, sahabat, sebelum kita memulai, saya senang sekali kalau kita boleh mengamankan frekuensi kita nih supaya komunikasi kita melalui radio ini bisa nyambung ya, terkoneksi dan kita menjadi berkat tentu saja bagi kemuliaan Tuhan di radio ini. Baik, kita akan memulai dengan doa. Saya mengajak kita untuk kepala kita sejenak. Bapa, berkatilah frekuensi kami Radio Talitaku di 107,8 FM ini, sehingga tidak ada kuasa apapun yang dapat merampas zona ini Tuhan, dan kami boleh mendaratkan kebenaran-kebenaran baik lewat puji-pujian, lewat khotbah, lewat renungan, dan lewat obrolan-obrolan seperti yang kami akan adakan beberapa menit ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami yang ada di studio dan juga sahabat yang mendengarkan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita akan melanjutkan ya obrolan kita, Ngopi Yuks ini kan sebuah program ngobrol ya, cuma ngobrol-ngobrol aja sebenarnya ya, ngobrol pintar ya. Ngobrol pintar, Yuksnya adalah Yesus untuk kita semua, dan artnya itu dari hati ya, Yesus itu semua dari hati. Tema yang diambil dari Alkitab bacanya adalah Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 16. 8 sampai 16. Saya baca bagi kita sekalian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab penyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, sahabat Talitakum Radio di 107,8 FM dimanapun sahabat berada ya, kita bersyukur kalau kita bisa melewati hari-hari hidup kita yang panjang ini dalam keadaan yang terkoneksi dengan Tuhan ya. Dan saya berharap saudara bisa semakin mengalami dan menghayati Elohim Yahweh. Nah, saya agak sentimental ya dengan menyebutkannya. Allah Elohim Yahweh semesta alam adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Musa, dan juga memiliki Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Musa ya. Halo, salam Pak. Ya, Bapak di mana Pak? Ya, saya ke Bapak di mana? Saya di studio Pak. Iya. Lantai 4. Iya Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, iya Pak. Ya. Ya, Bapak Sinar
sahabat. Baik, saya lanjutkan ya. Saya berharap saudara bisa semakin mengalami dan menghayati Elohim Yahweh, Allah semesta alam, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Musa, dan harusnya juga memiliki kegentaran terhadap Allah yang hidup itu. Kenapa? Karena dia bukan Allahnya orang mati, dia Allahnya orang-orang hidup. Dan ternyata menghayati keberadaan Allah itu tidak sesederhana itu ya. Tidak bisa kita pelajari hanya duduk di bangku sekolah teologi atau seminari ya. Tidak cukup hanya menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun ya. Udah pasti bisa menghayati keberadaan Allah. Nah, kadang-kadang pemahaman teologi kita sudah benar ya, bahwa Allah adalah Tuhan yang Immanuel, menyertai kita. Tetapi penyertaan Tuhan yang kita imani itu belum tentu kita rasakan ya. Akan lebih mudah kalau kita semua dalam keadaan baik-baik aja, kita mengatakan puji Tuhan, haleluya, Tuhan menyertai kita. Tetapi bagaimana dengan keadaan kita ketika kita dalam kondisi yang paling buruk? Kita akan bertanya, di mana Tuhan ya, kapan Tuhan menyertai, waktu-waktu yang seperti apa Tuhan ada bersama dengan saya gitu ya. Kenapa saya tidak merasakan kehadiran Tuhan? Itu sebabnya kita harus menyelami ya, tidak hanya sekedar paham, tetapi betul-betul mengalami Tuhan. Nah, ini dia istilah yang sering kali kita dengar tentang mengalami Tuhan itu seperti apa. Mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dirasakan gitu ya. Lebih mudah kita meyakini Tuhan hadir di tengah perjalanan hidup kita daripada kita merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini fakta gitu, ya sahabat Talitakum Radio, inilah kebenaran yang harus kita hadapi ya. Untuk mengalami Tuhan tentu dimulai dari kesediaan kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan ya. Bagaimana kita bisa tahu tentang Tuhan? Kita tidak pernah baca firman Tuhan. Paling banter kita dibacakan oleh orang lain ya, lewat khotbah misalnya ya. Baru kita buka Alkitab, baru kita baca, baru kita menyelami, mengikuti alur ibadah, baru kita bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan di situ. Padahal mestinya tidak demikian ya. Kita membaca, udah baca aja gitu. Tapi saya nggak mengerti Pak, ada bagian-bagian tertentu yang membosankan ketika kita membaca itu. Nggak apa-apa, baca saja ya. Baca saja sampai kemudian Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus akan membawa kita ke dalam satu dimensi yang lain di mana Allah menyertai kita. Selamat pagi Pak Pendeta. Ya, selamat pagi Pak Mata. Perkenalkan diri Pak. Selamat pagi. Iya. Saya Pendeta Elias Mata. Iya, terima kasih. Iya, tinggal di Bekasi. Tuhan berkati. Ya. Pak, pelayanan di mana Pak? Saya pelayanan di Bekasi juga Pak. Buka ministry ya. Oh, ada ministry ya, Bekasi ya. Puji Tuhan ya, sahabat. Beliau seorang yang aktif di dalam pelayanan Tuhan. Puji Tuhan ya, saya boleh kenal beliau juga sebagai dosen ya, dosen di STT Tiberias juga ya Pak, masih? Ya, sebenarnya kalau pengalaman untuk mengajar udah di beberapa STT ya, termasuk ke Papua, ke Belo, ke Kalimantan. Sudah banyak kita untuk bergabung dengan STT ya. Pak, tadi saya sudah memulai nih Pak dari Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai 16 gitu Pak. Ya, saya sih sudah membacakannya bagi sahabat Talitakum Radio ya. Dan saya juga sudah mencoba mengurai sedikit mengenai mengapa kita harus bersyukur melewati hari-hari yang panjang ini dengan segala dinamika kehidupan, dan kita mengenal Tuhan yang mengirim menyertai kita. Tetapi tidak hanya berhenti pada satu pemahaman iman ya, bahwa Tuhan itu Immanuel, tetapi bagaimana kita bisa mengalami Tuhan. Dan kata mengalami Tuhan tuh lebih mudah diucapkan, seperti kita mengucapkan
percaya nggak bahwa Tuhan menyertai kita? Kita akan mengatakan saya percaya. Ya, Eh, memahami Tuhan menyertai kita jauh lebih mudah daripada merasakan Tuhan menyertai kita. Itu yang saya sampaikan ya. Jadi nanti Bapak bisa menambahkan ya maksud dari bagaimana menginvestasikan waktu kita bagi Tuhan. Baik, sahabat Toritaku, kita mau dengarkan dulu nih satu lagu yang memberkati kita ya. Sebelum kita akan memasuki segmen kedua dari tema kita investasi waktu begitu. Selamat mendengarkan. Kembali lagi di Toritakum Radio 107,8 FM, suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Masih dalam program yang sama, Ngopi Yuk Art, ya, program yang membahas mengenai fenomena sosial untuk kita edukasi dalam terang firman Tuhan. Dan pagi ini, sahabat, kita bersama dengan Pendeta Dr. Edison Simarmata. Ya Pak ya, selamat pagi Pak. Dan tema kita pagi ini adalah mengenai investasi waktu bagi Tuhan. Sahabat dapat berinteraksi dengan kami melalui nomor telepon 081299456767 atau melalui SMS ya, melalui WhatsApp juga bisa, melalui telepon di nomor telepon 082123471340. Langsung saja kepada narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Edison Simarmata. Pak, tadi kita sudah diskusikan, menyampaikan tentang investasi waktu, mengenal Tuhan itu adalah kebahagiaan di tengah dinamika perjalanan hidup kita, yang hidup yang seperti ini. Nah, tadi juga saya sudah baca, saya mau baca ulang lagi nih di Efesus pasal 15 pasal 5 ayat yang ke-15 itu ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya mau menggarisbawahi ini nih Pak. Pergunakanlah waktu yang ada. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, Rasul Paulus mengatakan pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Memang benar kalau kita melihat waktu-waktu untuk sekarang ini memang nggak bisa memberikan kita ketenangan, tidak bisa memberikan kita kenyamanan, kebahagiaan, karena dunia ini adalah jahat. Ya, dimana juga dikatakan dalam Timotius itu bahwa di hari-hari terakhir bahwa manusia semakin bertambah jahat. Ya, maka kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita harus bijaksana melihat waktu yang ada, bagaimana kehidupan yang ada, manusia yang terjadi, keadaan dunia. Ini perlu kita harus perhatikan. Supaya apa? Supaya kita tidak terseret oleh keadaan dunia ini, ya, tidak terpengaruhi dan tidak tercemar, karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Tentu kita harus bisa menjaga sikap, menjaga hati, menjaga pergaulan, bukan seperti orang-orang orang-orang fasik, ya, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang fasik itu selalu melakukan apa yang dia inginkan, ya, apa yang dia inginkan. Mereka itu jauh dari Tuhan, jauh beribadah dari Tuhan, tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka yang baik. Nah, tetapi kita ini kan dianjurkan supaya kita itu orang-orang yang takut akan Tuhan harus melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya apa? Kita harus mencari Dia setiap waktu. Dengan cara bagaimana kita mencari Tuhan? Tentu dengan waktu yang ada, seperti dikatakan Rasul Paulus, supaya kita siapkan waktu satu hari berapa menit misalnya, ya kan? Berapa menit misalnya kita bangun pagi-pagi, ya, kita tentu kita doa kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita harus terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Karena kalau kita di luar ini, kita tidak akan mampu, ya, menghadapi situasi kondisi sekarang ini.
sebagaimana Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 itu dia mengatakan tinggallah di dalam aku, dan firman-Ku dalam engkau, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita harus mau hidup di dalam Tuhan, kita harus merenungkan firman-Nya. Artinya kalau kita merenungkan firman-Nya berarti kita adalah mau mengikuti apa yang Tuhan firmankan, ya kan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Berarti kita harus sering merenungkan firman Tuhan, karena firman itu hidup. Firman itu hidup. Di dalam Dia ada kehidupan. Nah, kalau kita mau hidup, kita harus hidup di dalam Dia supaya aliran kehidupan itu mengalir kepada kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk mengatasi setiap persoalan, pergumulan, masalah dan tantangan yang akan terjadi. Karena masalah itu tidak akan pernah habis-habisnya, tidak akan pernah terlepas, baik di dalam kehidupan orang percaya pun tidak akan terlepas. Selama kita hidup itu pasti ada masalah. Tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu, melewati masalah itu, menghadapi masalah itu, kita hanya dekat pada Tuhan. Pak Pendeta, ada orang bijak mengatakan begini, masalah itu adalah berkat abadi. Berkat abadi dari Tuhan itu justru ada orang berpikir kan katanya kalau berkat itu materi, kesenangan, kebahagiaan. Malah justru ada orang yang berani ekstrim mengatakan bahwa masalah itu adalah berkat abadi. Kenapa? Karena ketika kita ada dalam suatu masalah, kita bergantung kepada Tuhan. Daud mengatakan bahwa ketika dia ada di dalam masalah, aku percaya kepada Tuhan. Gitu. Jadi ada tindakan ekstrim dari setiap kita, anak-anaknya, untuk bisa memahami Tuhan, dan tidak akan dapat hikmat itu kalau kita tidak menginvestasikan waktu kita membaca firman Tuhan. Saya senang sekali dengan pernyataan Pak Pendeta tadi. Luangkan waktu, usahakan, sediakan gitu ya, investasikan waktu itu untuk membaca firman Tuhan. Dari situlah kemudian kita punya hikmat bahwa ternyata masalah itu adalah berkat abadi. Baru saya mengerti yang dimaksudkan adalah begini, kesusahan sehari cukuplah satu hari esok ada kesusahan sendiri. Jadi ternyata kesusahan itu harusnya menghantar kita mendekat kepada Tuhan. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Memang yang dikatakan apa tadi, berkat abadi. Berkat abadi itu berkat abadi itu kita harus bisa melihat dari secara keseluruhan. Berkat itu memang boleh dikatakan berkat jasmani, ya kan, secara finansial juga boleh. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita bisa menerima masalah itu, masalah yang dibebankan kepada kita, seperti yang Yesus katakan, pikul laku yang kupasang. Nah, jadi masalah itu kita jangan anggap itu jadi masalah besar, masalah berat, tetapi anggaplah itu menjadi berkat bagi kita. Kenapa saya katakan berkat bagi kita? Karena ketika kita punya masalah, Tuhan mau kita supaya semakin bergantung kepada Dia, berkomunikasi dengan Dia, intim dengan Dia, bergaul dengan intim dengan Dia. Karena kalau kita selalu dicukupkan secara finansial, harta kekayaan segala macam, mungkin ya, menurut pendapat saya, kita lupa akan Tuhan. Kita tidak akan mungkin berdoa karena udah cukup semuanya. Kalau kita berkekurangan, anggap itu merupakan suatu berkat. Wah, ini berkat harus kita hadapi bersama siapa? Bersama Tuhan Yesus. Nah, setiap ada masalah kita datang kepada Dia, Tuhan pasti berikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah dan kita bisa lewati itu. Tapi besok datang lagi, hadapi terus. Selama kita hidup, hadapi masalah bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi akhirnya terbangun keintiman di situ dengan Tuhan, intimasinya terbangun. Ya gitu. Sahabat dari Takum yang dikasih Tuhan, kita bukan mau menantang masalah bukan, jangan disalah mengerti. Masalah itu baik kalau kita responi dengan baik, karena ketika masalah itu datang, kita tahu bahwa sebesar apapun masalah kita, tidak lebih besar daripada Tuhan kita.
Nah, ini bahasa iman, ya, bahasa iman. Nah, mengenai pemahaman secara holistik yang tadi Pak Dokter sampaikan gitu ya, bahwa berkat itu tidak hanya bicara tentang materi, ya, kesenangan-kesenangan duniawi dan sebagainya. Hubungan yang terbangun dengan Tuhan pun itu adalah berkat, yaitu lewat kebanyakan kita lewat masalah, ya. Ada satu peristiwa nih Pak Pendeta di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus berdoa, ya, lalu dia menegur murid-muridnya. Setelah di Matius 26 ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, ya, sementara Tuhan Yesus berdoa mereka tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ya. Wah, ini kalau menjadi ruang investasi Pak Pendeta, ya, ini menjadi ruang investasi. Dari 24 diminta 1 jam saja gitu ya. Lalu kok rasanya gimana ya? Betapa apanya? Kok ringan sekali, ini belum sampai 1/10-nya gitu loh dari 24 ya. Yang ada sih ya, kalau dibilang menitnya itu kali 60 kali 24 baru kita diminta cuma 60 gitu. Satu jam saja 10 menit. Kok sedikit sekali ya sebenarnya gitu. Apakah kita sudah menginvestasikan waktu yang mohon maaf nih 1 jam ya. Kalau yang 1 jam itu kemudian dipindah, kita pindahkan alokasi ke 1 minggu 1 jam, lebih parah lagi tuh Pak, lebih parah lagi tuh ya. Ada satu gereja ya 1 jam saja ya, jadi dibuat sesingkat itu 1 jam saja, lalu kemudian seolah-olah sudah mengakomodir kerinduan Tuhan dengan kita menginvestasikan waktu. 1 hari udah kita lewati, kita pikir 1 minggu saja. Ada yang lebih parah lagi 1 tahun Pak. 1 tahun cuma 2 kali itu Paskah ya, Paskah sama Natal itu kita investasikan. Wah, ini udah keterlaluan kalau menurut pendapat saya Pak. Nah, bagaimana enggak kita mengajak teman-teman sahabat nih kali takutnya supaya jangan begitulah gitu ya. Itu minimal loh, kalau 1 jam itu 1 hari itu minimal. Terserah bagaimana cara membaginya ya. Membaca Alkitab 3 pasal sehari misalnya ya, habis berapa waktu menitnya? Kita habiskan oke lah 15 menit sama renungan sama doa ya, anggaplah begitu 15 menit. Lalu kemudian kita berdoa, potonglah makan, doa makan kali 3 Pak, berapa doa makan? Berapa menit? 1 menit. 1 menit cepet gak? Kecepatan ya? 1 menit, 3 menit atau 2 menit, oke lah kita bikin 2 menit. 2 menit kali 3 baru 6 menit, baru 20 menit ya. Nggak cukup tuh. Doa pagi mau berapa menit? Buru-buru ke kantor ya, berapa menit? Kita mau habiskan di situ 10 menit, baru 30 menit. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengaktualisasi hubungan ya, hubungan dengan Tuhan, menginvestasikan waktu kita, bagaimana sih cara kita membagi? Pak Pendeta punya nggak pengalaman bagaimana menginvestasikan waktunya buat Tuhan? Ya, saya singgung sedikit masalah Matius 26 ayat 40 sampai 41 tadi ya. Iya boleh. Nah, yang seperti Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Sebelum dia berdoa, dia berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini, berdoalah. Yang dipesankan Yesus adalah untuk supaya mereka berdoa. Dan mereka murid-murid berdoa, Yesus sendiri juga berdoa. Iya. Nah, jadi sama-sama berdoa. Yesus saja yang adalah Tuhan, yang punya sorga, dia sendiri berdoa. Nah, tetapi ketika dia jumpai, setelah dia berdoa, pulang jumpai muridnya pada tidur semuanya. Nah, ini kan keterlaluan ya kalau saya. Nah, Yesus mengatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, pada waktu itu kan Yesus yang sedang akan mengalami masalah, artinya akan
akan menghadapi salib. Yes. Nah, ini kan penganiayaan. Berarti kita harus siap untuk menghadapi masalah dengan cara apa? Doa. Yesus berdoa di situ kan untuk meminta kekuatan, ya, kekuatan supaya tidak lemah dia, dan diberikan juga kepada murid-muridnya supaya tetap berdoa. Artinya kalau kita berdoa itu akan Tuhan lindungi kita, Tuhan memberikan kekuatan, mampu kita untuk menghadapi masalah yang akan terjadi. Nah, 1 jam saja itu berkaitan dengan tadi yang kita bahas itu, sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, memang masalah itu kita tidak tahu kapan akan terjadi. Bisa detik ini juga, bisa 1 jam lagi, bisa 2 jam lagi, kita tidak tahu. Makanya pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Waktu itu singkat sebenarnya. Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang dipesankan Yesus, berdoa dan berjaga-jagalah. Nah, jadi makanya kita sebagai orang Kristen, ya, kita harus selalu berdoa. Ya, 1 hari berapa jam? 24 jam, 1 hari 1 malam. Tapi kita bangun mulai katakanlah mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Nah, selama berapa jam itu apa yang harus kita lakukan? Sesibuk apapun kita beraktivitas di kantor maupun di mana, tetapi kita jangan pernah lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa, ya. Karena situasi kondisi di lapangan itu kita tidak tahu, ya. Iblis dikatakan berjalan keliling untuk mencari, mendekam siapa saja dia bisa tangkap untuk apa maksanya. Tetapi kalau kita berdoa kan Tuhan akan melindungi kita, melepaskan kita dari segala musuh-musuh kita, tantangan, ini. Jadi kalau kita juga banyak berdoa, kita pasti tenang. Gitu. Jadi menginvestasikan waktu ini bukan ada, setidaknya gini, ketika kita menginvestasikan waktu mengenal Tuhan lebih dalam, gitu ya, lewat bacaan Alkitab kita, lewat doa, lewat komunikasi kita, ternyata ada imunitas yang Tuhan bangun dalam diri kita untuk menghadapi realita kehidupan dengan segala dinamika permasalahan yang ada. Gitu. Itu satu kalimat yang utuh, ya, seperti itu, gitu ya. Jadi sahabat Talita pun ketika kita menginvestasikan waktu, bukan hanya mengenal Tuhan dengan benar. Rasul Paulus juga mengendaki, yang kukendakilah mengenal Dia, gitu. Mengenal kuasanya, mengenal kasihnya, mengenal kebangkitannya, mengenal segala rencananya dalam kehidupan kita. Nah, sementara kita membangun pengenalan kita akan Tuhan lewat investasi waktu yang kita berikan kepada Tuhan, gitu kan. Nah, Tuhan memberikan imunitas kepada kita nih, gitu, kekuatan seperti tadi Pak Pendeta mengatakannya, ada kekuatan ekstra yang Tuhan tambahkan untuk menghadapi hari ini, menghadapi realita yang sedang kita hadapi. Bisa saja nanti sebentar lagi atau menit berikutnya, kita nggak tahu 1 jam berikutnya, kita nggak tahu juga 6 jam berikutnya, atau kita bisa melewati hari ini, besok kita nggak tahu bagaimana. Tapi kekuatan hari ini dengan penyertaan Tuhan dan hubungan yang terbangun lewat investasi waktu kita, gitu ya, itu ada kekuatan ekstra dalam diri kita. Begitu ya Pak. Kembali lagi di Talita Gom Radio 107,8 FM, suara yang membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup menjadi penuh kemuliaan. Dan sahabat Talitaku, kita masih ada di program Mobius Hub, ya, bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Edison Simarmata MTH. Dan pagi ini kita masih membicarakan mengenai investasi waktu, begitu. Sangat menarik sekali ya, sahabat ya, kalau kita mengikuti sejak awal ya, bagaimana kita menginvestasikan waktu. Dan tadi di segmen kedua mengatakan bahwa ketika kita menginvestasikan waktu, ya, maka kita sedang membangun hubungan dengan Tuhan, intimasi terbangun, pengenalan akan Tuhan menjadi hal yang utama, ya, karena Rasul Paulus juga mengatakan yang menghendaki dalam mengenal Dia. Jadi mengenal Tuhan itu prioritas, ya, bukan sekedar mencari berkat. Tetapi ternyata ya sahabat, ketika kita menginvestasikan waktu mengenal Tuhan lewat membaca Alkitab, lewat baca-bacaan buku-buku teologi, bacaan dari tokoh-tokoh Kristen yang berpengaruh bagi
ketika kita sedang membaca itu, membangun hubungan, berdoa, ternyata ada imunitas yang memberikan kekuatan ekstra bagi kita ya, anak-anak Tuhan dalam menghadapi realitas kehidupan dengan segala dinamika yang ada. Karena tadi disinggung juga mengenai penderitaan atau kesulitan atau masalah ya. Ternyata itu adalah berkat abadi, karena firman Tuhan katakan kesusahan sehari cukuplah untuk 1 hari, hari esok ada kesusahannya sendiri. Jadi perspektif kita terhadap kesulitan hidup itu ya, kita bisa maknai sebagai sarana terbangunnya hubungan kita dengan Tuhan gitu. Jadi bukan mempertanyakan Tuhan tentang kesulitan kita, tetapi justru pada waktu kita sedang menghadapi realitas kehidupan yang sulit, maka kita membangun hubungan dengan Tuhan yang penuh kasih itu, sehingga akhirnya dengan lewat hubungan seperti itu ya, kita terbangun pengenalan kita akan Tuhan, dan kita dimampukan. Tadi Pak Pendeta Dr. Sri Marmata mengatakan bahwa pada waktu kita selesai berdoa ya, maka ada kekuatan ekstra menghadapi jahatnya dunia ini ya. Maka di ayat 41 tadi ya, di pasal 26, berjaga-jagalah ya, karena memang seperti itu loh keadaannya. Seperti Tuhan Yesus menghadapi Via Dolorosa ya, melalui doa di Taman Getsemani, demikianlah kita seharusnya menghadapi tantangan kehidupan hari ini dengan melalui Taman Getsemani. Begitu ya. Pak, mengenai ini Pak, kalau kita mau investasikan waktu ya, membangun hubungan dengan Tuhan, erat kaitannya dengan carilah Tuhan ya, carilah Tuhan. Ini kan menjadi bagian dari langkah ya, starting point untuk kita memulai mencari Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta? Ya. Masih ada 10 menit ke depan, Pak. 5 menit ke depan lah. Ya. Masalah investasi waktu ini berarti kita menyediakan ya, memberikan hati kita kepada Tuhan. Yes. Nah, jadi di sini dikatakan di dalam Amos 5 ya, Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan. Jadi selama ia berkenan ditemui. Sebenarnya Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu adalah Maha Hadir. Yes. Ketika kita memanggil Dia, ketika kita berseru memanggil nama Yesus, Dia mendengar dan hadir. Ya. Betul. Nah, jadi istilah carilah itu ada berarti kita usaha. Ada upayanya. Ada upaya, ada usaha yang harus kita lakukan semaksimal mungkin. Jadi berarti kita itu memang harus bekerja dan mencari, bukan berarti kita hanya percaya saja, tetapi Tuhan juga mau kita cari Dia. Di mana Tuhan itu? Kadang-kadang kita berpikir, kenapa harus dicari Tuhan? Memang Tuhan itu harus dicari. Sebenarnya itu ada, dan Dia Maha Hadir. Ketika Dia mau supaya kita mencari Dia dengan iman percaya. Nah, jadi seperti itu. Ada contoh yang lebih konkret Pak. Seperti apa sih orang mencari Tuhan itu? Seperti apa? Ada contohnya ya? Yang paling real, yang paling mudah dipahami lah. Ya, mencari Tuhan itu sebenarnya tadi saya sudah singgung sedikit. Mencari Tuhan berarti membangun hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa kita, pujian penyembahan kita. Tapi lebih dekat lagi kita mencari Dia dengan membaca firman-Nya. Karena firman Alkitab itu adalah firman Allah ya, firman yang hidup. Jadi firman itu adalah perkataan. Firman itu di dalam Yohanes 1:1-4, firman itu adalah Dia sendiri. Berarti kalau kita baca firman, berarti kita bertemu dengan Dia. Nah, bagaimana kita bisa bertemu? Bagaimana kita meyakini? Nah, inilah pentingnya kita minta pertolongan Roh Kudus dengan cara berdoa, supaya Roh Kudus itu sendiri nanti memberikan kita hikmat, memberikan kita dapat mengenal Dia lebih dalam lagi. Ada satu kisah menarik Pak, yang di Lukas 19 itu tentang Zakheus. Ini kan menjadi sebuah penggambaran juga ya, bagaimana Zakheus mencari Tuhan itu. Iya. Gimana Pak? Kalau saya dengar ceritanya dari Alkitab itu, Yesus pada itu jalan Dia kami sama muridnya, ada orang banyak. Tapi Yeriko ya. Zakheus ini kan adalah orang pendek. Tapi ada usaha dia mencari untuk melihat Yesus. Seperti itu ya. Tetapi kira-kira Yesus tahu nggak
kalau dia dicari Yesus tahu. Ketika dia manjat, apa kata Tuhan Yesus? Yesus turunlah, aku akan ke rumahmu karunia. Nah di sini berarti ketika kita mencari Tuhan, Yesus juga menjumpai kita. Yesus menjumpai Yesus, bukan Yesus saja, kita pun dijumpai. Nah gitu. Jadi betapa indahnya kalau kita mencari Tuhan. Berarti Tuhan itu pasti datang sama kita. Kalau Tuhan sudah hadir sama kita, sudah datang, kita pun tenang. Nah Daud berkata, hanya dekat Allah saja. Tenang. Iya. Sahabat tali takut yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita ketika kita mau menginvestasikan waktu kita kepada bagi kemuliaan Tuhan ya, bagi Tuhan, maka langkah pertamanya adalah carilah Tuhan. Ya, selama ia berkenan ditemui. Lalu kemudian berserulah selagi ia dekat. Ini kan agak sebenarnya narasinya nggak ini banget ya sebenarnya. Koneksitasnya nggak nyambung nih. Kenapa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ada upaya yang harus dikerjakan. Lalu kemudian berseru selagi ia dekat, selama ia dekat. Nah, kalau dia dekat, ngapain kita berseru gitu? Sebenarnya apa sih yang mau digambarkan oleh Yesaya? Upaya, tadi Pak Pendeta mengatakan, harus ada upaya untuk kita menginvestasikan waktu. Kalau enggak, boro-boro 1 jam. Tuhan Yesus bilang, masa kamu jaga-jaga 1 jam aja? Berarti kita gambarkan itu Tuhan Yesus berdoa 1 jam, anggap begitu. Kalau minimal ya 1 jam. Karena Tuhan bilang, kamu nggak sanggup ya berjaga-jaga 1 jam gitu kan kepada murid-muridnya yang tidur itu. Jadi kalau begitu, ketika kita mau menginvestasikan waktu, kita mulai langkah pertamanya adalah mencari Tuhan. Berseru selagi dia dekat. Lalu kemudian seperti apa sih gambarannya? Pak Pendeta Dr. Edison Simanjuntak mengatakan bahwa gambarannya itu seperti Lukas, seperti Zakheus di Lukas 19 ya. Waktu Zakheus berjuang untuk berusaha untuk menemukan Yesus, seperti apakah orang itu gitu kan? Tuhan Yesus datang menghampiri dia gitu ya. Oh, betapa indahnya tadi Pak Suwarmata mengatakan, indah sekali ya gitu ya. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan datang menghampiri kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, investasikan waktu kita ya buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan, buat mencari Tuhan, buat membangun hubungan dengan Tuhan. Maka ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan memberkati kita, sahabat Tali Takut. Saya Pendeta Suwartono dan Pendeta Dr. Simanjuntak, ya, Edison Simanjuntak, MPH, amit mundur, mohon diri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.